Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gua Sandi Jumpscare di Ceramat Cerita Malam Jumat. Uhuy. Ngomong-ngomong tentang misteri atau horor, pasti setiap orang udah pernah tahu, udah pernah ngalamin baik itu hal-hal misteri tentang dirinya sendiri ataupun misteri yang memang sudah menjadi cerita turun-temurun, entah itu keluarga, entah itu lingkungan, entah itu sekolah. Walaupun kita nggak tahu itu hoax apa emang fakta. Nah, ada contoh kayak teman-teman pasti ketika zaman sekolah ketika masuk pas awal itu suka ada cerita-cerita kayak sekolah kita kan dulu bekas rumah sakit. Biasanya siswa-siswa baru itu percaya dengan hal itu walaupun nggak tahu ya kebenarannya iya atau bukan. Ya walaupun kalau dulu sekolah gua sih itu bekas hutan ya gitu. Maklumlah di kampung gitu kan, nggak ada rumah sakit malah. Rumah sakit satu-satunya tuh satu kecamatan. Tapi tetap angker, tetap jadi banyak sekali cerita-cerita horor yang mungkin di setiap sekolah pasti punya cerita masing-masing. Seperti video kita sebelumnya tentang cerita horor di sekolah. Nah, hari ini gua akan coba sampaikan cerita horor dari segmen lain. Ternyata di dunia virtual ataupun di dunia teknologi pun mistis itu sudah merajalela, teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah chat history terseram. Ada yang dari lokal, ada yang dari interlokal. Atau internasional ya, luar negeri lah. Nah, hari ini gue akan coba sampaikan beberapa cerita history. Di sini sih ada SMS ya, bentuknya chat. Yang pertama adalah SMS tolong Yadik. SMS ini pernah booming sekitar tahun 2000-an. Nah, ini sempat membuat masyarakat heboh gitu dengan SMS ini. Nah, SMS-nya kurang lebih gue bacain ya. Dik, kakak minta tolong lepaskan ikat kepala kakak. Terlupa waktu dimakamkan. Sekarang kakak ada di jendela kamar adik. Tolong ya dik. Jadi teman-teman yang nonton diperiksa ya jendelanya. Tolong, siapa tahu kan ada yang melihat, ada yang ya dicek aja lah. Teman-teman yang ada sedang nonton video ini dicek di kamarnya siapa tahu ada yang minta tolong. Nah, chat ini pernah booming di masyarakat di mana kisah antara seorang kakak yang minta tolong kepada adiknya untuk dibukakan ikat bandananya. Mungkin dia Atta Halilintar. Tidak dong. Nah, kalau kalian sendiri pasti pernah mendapatkan SMS ini. Isunya itu begitu besar, masyarakat dihebohkan dengan chat ini. Nah di balik chat ini terlepas itu nggak tahu nih kebenaran atau hoax dari chat ini. Tapi nyatanya dari tim gue sendiri ini adalah salah satu chat yang sangat menyeramkan yang ada di Indonesia. Artinya membuat heboh dan mistisnya begitu kuat katanya. Nah, gak kalah horor nih. Ada juga chat yang hampir sama itu terjadi di luar negeri. Yaitu pada tahun 2014. Yang ini nama chatnya adalah Any is Typing. Ini mungkin ya pasangannya Roma ya. Oke. Gua akan coba ceritakan tentang kisah ini. Teman-teman tolong perhatikan kata per kata. Oke. Bukan puisi. Ketika aku bermain dengan WhatsAppku, aku tidak sengaja terjebak dan menemukan chat history antara dua orang yang aku tidak kenal. Obrolan mereka benar-benar menakutkan.
Aku segera keluar dari aplikasi itu, namun rasa penasaranku mendesak untuk kembali membaca obrolan mereka. Seketika itu juga aplikasi itu mendadak error dan ponselku mendadak freeze. Freeze itu loading lah gitu ya, jadi nggak bisa disentuh di hatinya. Sentuhlah dia tepat. Oke, bagus. Nah, beberapa menit setelah itu aku buka kembali chat history tersebut, ternyata hilang. Untungnya aku sempat mengcopy seperti kopi liong ini. Minum dulu ya. Nah, sempat mengcopy obrolannya. Ini obrolannya. Jadi ada 2 orang dalam chat tersebut, ada Eni dan juga ada David. Nah, chat ini kurang lebih pukul 1:31 dini hari. Chat itu bermula seperti ini. Eni berkata, "Sudah tidur?" David menjawab, "Belum." "Kau sendiri kenapa masih belum tidur?" Eni menjawab, "Gak bisa, anginnya kencang banget. Kayaknya suara kucing lagi berantem. Kalau kamu kenapa?" David menjawab, "Belajar." "Oh, jadi itu cara mereka menyebut porno saat ini. Apa sih ini maksudnya?" Saya nggak paham. Tapi intinya adalah David ini menyampaikan dia lagi belajar, tapi Eni berprasangka bahwa itu hanya alasan bahwa David sebenarnya sedang menonton video porno gitu. Kurang lebih gitulah. David menjawab, "Eni, WTF? What the fuck?" itu ya gitu ya. Teman-teman paham lah ya. Dia marah gitu kan karena dituduh menonton video porno pada waktu itu. Dan Eni bilang, "Tidak coba untuk menyangkal?" David menjawab, "Aku cuman masih gak percaya apa yang dilakukan Johnny hari ini." Ada Johnny ternyata. Lalu Eni juga menjawab, "Ya, aku juga. Anak itu benar-benar pembuat masalah." Nah, Eni menjawab lagi. Eni bilang lagi nih, "What the fuck? Anginnya sangat kencang. Sepertinya cuaca sedang tidak normal." David menjawab, "And?" gitu ya panggilannya. "And? Tidak ada angin di sini. Cuma hujan." Eni menjawab, "Beruntung banget kamu. Aku butuh ketenangan untuk tidur cantik." Ini Eni apa Syahrini sih? Tidur cantik. Artinya dia butuh ketenangan untuk bisa tidur lelap, tidur nyaman. Lalu Eni bilang kembali, "Sepertinya aku mendengar suara langkah kaki di luar." David pun menjawab, "Benarkah? Suruh saja ayahmu itu untuk memeriksanya." Jadi David bukan memerintah ya, minta Eni untuk minta tolong ayahnya untuk memeriksakan suara apa itu. Eni bilang, "Aku sendiri di rumah, keluargaku sedang pergi untuk liburan. Ingat gak? Aku kan udah pernah cerita." Nah, Eni ini mempertanyakan bahwa itu tuh sudah diceritakan ke David, tapi David kayaknya kayak nggak tahu gitu bahwa orang tuanya emang sedang berlibur. David menjawab, "Serius? Sampai kapan? Sepertinya kita harus hangout." Oh, modus. Eni pun menyaut kembali. Ini percakapan lumayan juga ya ternyata Eni dan sama David itu. Paket malam kayaknya mereka pakai paket malam, kuota malam. Eni menjawab, "Benar, suara langkah kaki, tapi kayak ada yang aneh. Aku mau periksa keluar jendela tapi kasurku lagi hangat, gravitasinya kuat." Oh mager, orang luar negeri bilang mager aja sok-sok. Kasur lagi hangat, mager. Jadi dia mau meriksa tapi mager gitu. Karena dia terlalu nyaman ada di kasur. Terus David bilang, "Serius? Kamu mau memeriksanya? Bagaimana kalau benar ada sesuatu yang sedang mengintaimu?" Ini langsung marah. "Tidak lucu David. Cok, tidak lucu." Gitu. David menjawab, "Santai bos, aku yakin gak ada apa-apa kok." Lalu Eni pun menjawab kembali, "Aku cek dulu ya." David pun menjawab,
Kalau benar ada yang aneh di sana, gimana? Siapa yang akan kau telepon? Nah, Annie pun is typing, dia ngetik. Dan dia pakai tanda seru nih. David, ada seseorang di kebun. David menjawab, serius? Annie menjawab lagi, aku serius. Will you marry me? Oh tidak dong, tidak kayak gitu. Aku serius. Namun, aku hanya bisa melihat bagian punggungnya saja karena dia menghadap ke arah berlawanan. David pun menjawab, apa yang dia lakukan? Annie nyaut lagi. Dia seperti sedang mencari sesuatu di balik semak-semak. David ketawa. Nah, mungkin dia sedang mencari obatnya. Artinya David menyangka orang mabuk aja sih. Nyari obat gitu buat nerusin mabuknya. Mungkin dia turun dari bis ya. Lalu Annie menjawab, David, serius? Will you marry me? Oh tidak dong. Apa yang harus aku lakukan? David menjawab, tenang saja. Dia akan pergi dengan sendirinya. Annie, OMG. Dia terus menggali dengan tangannya. Iyalah, masa menggali dengan lidah, mana sih? Menjilat kalau misalkan dengan lidah. Shit, dia berbalik. Dia melihatku. David menjawab, seperti apa rupanya? David, ini tidak lucu. David menjawab, apa? Annie, bagaimana caranya kamu melakukan itu? David aneh kan? Bagaimana apanya? Lalu Annie menjawab, aku yakin itu kau, David. Bagaimana caranya kau terus membalas pesanku tanpa memegang ponselmu? Lihat, aku ada di jendela. Kamu gak dengar aku ketuk-ketuk? David menjawab, fuck you Anne. Fuck you too, gitu kan. Harusnya dijawab dong. Kau membuatku merinding ketakutan. Aku beneran gak ada di sana. Itu bukan aku. Lalu Annie pun mulai panik nih. Gak usah bercanda. Aku yakin itu kau. Aku kenal jaket yang ia pakai sama dengan jaket tim futsalmu yang bodoh itu. Kayaknya kalah mulu gitu kan. Jaket yang selalu kau banggakan. David menjawab, itu pasti cuma orang yang mirip aku. Serius Anne, aku di rumah. Aku tidak pernah bercanda seperti itu. Annie jawab lagi, itu mungkin salah satu temanmu yang sedang mengerjaiku. Siapa lagi yang mungkin memakai jaket bodoh seperti itu? David menjawab, ada banyak jaket seperti itu. Temanku tidak ada yang mirip denganku. Kamu saja yang sedang memikirkanku. Pede ya, GR. Annie menjawab, dia terus menggali. Oh Tuhan, aku takut, dengan suara manja ya. David menjawab, kamu punya pistol di rumah? Annie jawab, apakah kau gila? Aku tidak mungkin bisa menembak orang. Harusnya cowok ya yang nembak, bukan cewek. Annie bagus. David, hanya untuk berjaga-jaga saja. Annie, apa di jaket tim itu ada nama di bagian belakangnya? David menjawab, tentu saja. Setiap anggota tim memiliki jaket dengan namanya masing-masing. Lalu Annie pun, aku dapat melihat jelas namamu ada di jaket itu, David. Lalu David heran. Hah? Lalu Annie pun menjawab kembali, what the fuck kamu David? Oh dia marah. David, demi Tuhan Anne, aku sedang di rumah, jaket itu ada di lemari. Lalu Annie pun makin marah, fuck dia melihatku. Kenapa dia tersenyum seperti itu? Jadi si orang itu melihat si Annie berbalik gitu. Dan dia pun datang menghampiri si Annie. David pun bilang, cepat hubungi polisi Anne. Anne. Gitu. Nih, pakai tanda seru ya si David itu di chatnya tuh. Anne. Aku sudah menghubungi polisi. Mereka akan tiba di sana setengah jam. Ternyata Annie nggak balas-balas. Mungkin paketnya habis. Annie, kau di sana? Annie pun ternyata jawab,
tethering kali ya habis itu. Aku di sini, diam bersembunyi dalam lemari. Aku membawa pisau bersamaku untuk jaga-jaga. Aku harus berhati-hati agar dia tidak menemukanku. Nah, David menjawab, tetap di sana. Polisi akan tiba dalam 20 menit lagi. Apakah kau tahu di mana ia berada? Lalu Annie menjawab, dia tidak terlihat seperti manusia. Aku yakin. Mana ada manusia yang memiliki rupa seperti itu? David menjawab, apa dia itu tahu keberadaanmu? Annie, aku tidak tahu. Aku hanya bergegas ke dapur, mengambil pisau dan bersembunyi di lemari di kamarku. David, ini udah jam 2 ya. Mereka chattingan udah sejam nih. Annie, tetap di sana. Dia tidak akan punya pikiran untuk menemukan seseorang di dalam lemari. Polisi akan segera tiba. Lalu Annie menjawab, dia memanggilku, David. Suaranya deep banget, memenuhi rumah dan memenuhi pikiranku. Apa yang dikatakannya? Kata David. Lalu Annie menjawab, yang terdengar di pikirannya adalah, keluarlah Annie, aku hanya ingin melihatmu. Nah, dia terus mengulangi kata-kata itu. Apa aku mulai gila? Kata Annie. David pun menjawab, 10 menit lagi polisi akan ada di tempatmu. Lalu Annie menjawab, sepertinya dia mulai menaiki tangga. Derap langkahnya yang aneh. Tapi kenapa ia terlihat sepertimu, David? Kenapa harus kau? Ini drama banget. Lalu David menjawab, aku tidak tahu, Anne. Percaya padaku. Ada lagu Ungu tuh. Nah itu. Apa kau bisa menghentikan semua ini, David? David menjawab, aku berjanji akan menghentikannya jika aku bisa. Lalu Annie menjawab, dia ada di ujung lorong. Aku tidak berkata apapun pada orang tuaku saat mereka pergi. Aku malah mendengarkan musik. Apa itu saat terakhir aku melihat mereka? Annie pun mulai was-was. Lalu David menjawab, Annie, kau begitu jahat, Annie. Itu Roma. Lalu Annie menjawab, hanya kau yang bisa menolongku, David. Cepatlah, pikirkan sesuatu. David menjawab, aku benar-benar tidak tahu apapun, Anne. Annie pun memohon, please. Ini mungkin karena aku yang terus memikirkanmu, Anne. Nah, di sini David mulai nih menyampaikan isi hatinya kepada Annie. Aku selalu memikirkanmu di setiap waktu. Annie menjawab, kalau begitu hentikan, David. Kata Annie. David pun menjawab, aku tidak tahu caranya, Anne. Sesuatu merayap di dinding. Cicak. Suaranya semakin dekat. Oke. Aku terus mencoba, kata David. Annie pun merespon. Suaranya mulai berhenti. Coba lagi, David. Terserah apa yang kau lakukan, tapi itu berhasil. Jadi, David ini berhenti untuk memikirkan tentang Annie dan suara itu pun semakin tidak ada. Lalu David menjawab, benarkah? Untuk jaga-jaga, kau jangan keluar, Anne. Tunggu polisi tiba di tempatmu. Lalu Annie menjawab, tapi apa yang harus aku katakan pada polisi? Katakan semua seperti apa yang kamu katakan kepadaku, ujar David. Lalu Annie pun menjawab, ini tektokan mereka. Aku tidak tahu kalau kau mempunyai perasaan seperti itu kepadaku. David menjawab, aku lega kalau hal itu sudah berakhir. Jadi David menyampaikan isi hatinya kepada Annie. Annie pun menjawab, setelah polisi tiba, apa aku boleh ke rumahmu, David? Aku hanya ingin bertemu denganmu dan berterima kasih. Lalu David bilang, tentu saja, Anne. Lalu Annie bilang, baiklah, aku tidak sabar untuk bertemu denganmu. David menjawab, Annie. Dia chat lagi, Annie, apakah ini benar dirimu? Saya merinding loh. Bagaimana caranya aku tahu kalau ini adalah kau, Annie? Nah, saat bersamaan, pada pukul 2.45,
Saat itu juga disiarkan berita pembunuhan satu keluarga di daerah Beverly, dan diduga mereka meninggal kemarin malam. Setelah diselidiki, pembunuhnya baru saja pergi dari rumah itu. Semua warga diharapkan berhati-hati. Dan ternyata rumah itu adalah tempat keluarga Annie tinggal. Jadi ketika chattingan, David itu melihat berita dan ternyata sebenarnya Annie itu sudah meninggal satu malam sebelumnya. Dan David pun terakhir chat Annie. Lalu di sana Annie is now offline. Jadi dia udah nggak online lagi. Mungkin karena sudah dikubur jadi nggak ada sinyal. Di sini disebut dibacakan dramatis ya. Oke. Itu semoga dramatis. Nah ternyata dari chattingan tersebut David itu tidak tahu chattingan dengan siapa. Karena Annie itu sudah meninggal satu hari ataupun satu malam sebelumnya. Kalau saya sih bacakannya pertama capek. Yang kedua serem juga sih ternyata. Artinya teman-teman tolong ya kalau chattingan dengan seseorang pastikan orangnya ada. Masih hidup. Makanya penting itu pap dong. Nah itu tuh penting. Supaya kita tahu bahwa ada orangnya. Jadi kepada Anda yang sering chattingan terus minta pap. Tolong jangan disangka itu hal negatif. Kita mastiin saja bahwa orangnya emang ada gitu. Jadi kepada Anda terutama perempuan yang diminta pap muka, itu hal yang baik sebenarnya. Agar kita positif gitu, menganggap orangnya ada. Seperti itu. Nah itu dia chat terseram yang ada di lokal ataupun interlokal. Yang ada di Indonesia tadi yang sudah saya bacakan. Juga ada chat dari luar negeri. Menurut kalian serem gak sih? Ceritanya sih serem. Gak tahu kalau pembawaan saya serem atau enggak. Tapi yang pasti ini ada di segmen Ceramat. Cerita Malam Jumat. Uhuy! Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke setiap orang yang lo kenal. Saya Sandi Jumpscare. Sampai berjumpa di Ceramat selanjutnya. Cerita Malam Jumat.